Masker itu bermacam-macam. Memang yang di pasaran masker bedah, gitu. Nah, masker bedah ini pemakaiannya harus juga sesuai rekomendasi. Karena agar efektif untuk menyaring udara. Nah, bagaimana cara pemakaian masker yang benar? Seperti yang dipakai Dr. Denny ya. Kebetulan saya juga membawa contoh. Jadi bagian yang berwarna, pendengar, harus berada di luar. Yang berwarna ada di luar. Jadi warnanya apa saja? Kebetulan ini hijau ya. Ada juga yang motif-motif sekarang ya. Harus berada di luar. Kenapa? Desain ini sudah sedemikian rupa bahwa masker bedah ini terdiri dari 3 lapis, Mas Oza. Nah, lapisan yang paling luar ini yang berwarna ini adalah lapisan waterproof. Di mana didesain untuk tidak tembus cairan apabila kita berkomunikasi kemudian ada droplet yang jatuh ke masker tersebut. Cairan dijamin tidak masuk ya, atau tidak keluar ya. Bisa menyaring seperti itu. Kemudian lapisan kedua di belakangnya adalah lapisan filter. Di mana untuk masker bedah itu memang didesain untuk ukuran 0,3 mikron ke atas, seperti itu. Kemudian lapisan yang terakhir yang berwarna putih ini saya balik ya. Ini adalah lapisan absorben namanya, di mana lapisan ini didesain paling lembut bahannya, karena itu kontak dengan kulit kita. Kedua, absorben itu artinya menyerap, sehingga ketika kita berkeringat tugasnya ini juga menyerap. Seperti itu. Dengan desain sedemikian rupa maka tidak direkomendasikan untuk dibalik. Kedua, ketika pemakaian benar, bagian berwarna berada di luar, kemudian bagian yang ada kerasnya ini ya, kaku ya, ini kita sebut sebagai clipper, itu otomatis berada di atas, ya. Maka floy atau lipatan ini pasti menghadap ke bawah. Coba perhatikan ketika kita tarik seperti ini, floy akan menghadap ke bawah dengan tujuan agar ketika ada droplet ataupun debu maka tidak bersarang di dalam floy-floy tersebut dan akan jatuh. Seperti itu. Nah, cara memakainya adalah seperti yang dipakai Dr. Denny ya, sudah betul. Contohnya seperti itu. Kemudian kita tarik maksimal sampai menutupi hidung, mulut, kemudian sampai ke janggut. Nyun sewu kalau bapak-bapak ada jenggot ya, jenggotnya itu harus ditutup. Dan yang terakhir, presisikan clipper di hidung. Clipper yang seperti karet itu tadi ya? Iya, plastik ya. Plastik seperti itu, dipresisikan sesuai dengan bentuk hidung seperti ini, ya, ke kiri dan ke kanan, dengan tujuan agar tidak ada lagi celah udara yang bisa masuk tanpa disaring oleh masker. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti kurang itu ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Bu Naning, dilanjutkan untuk benar cuci tangan. Baik. Ya. Terima kasih. Mencuci tangan, pendengar yang di rumah, sekali lagi jangan panik dengan langkanya hand sanitizer di mana-mana, dengan langkanya masker di mana-mana. Menurut riset memang ukuran kuman dari corona ini juga tidak terlalu kecil sehingga masker bedah sudah cukup. Atau misalkan ada kelangkaan maka silahkan memakai masker kain. Masker kain bisa. Tapi jangan sampai tidak memakai masker, terutama bagi yang sakit, Mas Oza ya. Dan juga untuk menyikapi kelangkaan hand sanitizer, perlu Bapak Ibu pendengar ketahui bahwa hand sanitizer bukan satu-satunya untuk cuci tangan. Karena yang terbaik tetap memakai air mengalir dan juga sabun. Yang lebih baik adalah sabun cair. Jadi catatannya adalah ketika ada pilihan yang lebih baik, maka pilih yang lebih baik. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang benar menurut WHO? Itu ada 6 langkah. Biasanya kita sebut dengan jembatan keledai T. T itu sasarannya ada telapak. Punggung, Sela adalah sela-sela. Ci adalah kunci. Kemudian putar pertama dan putar kedua. T, pung, sela, ci, putar. Saya contohkan. Monggo. Aplikasinya ketika hand sanitizer ataupun sabun cair, maka tetap WHO menyarankan 3-5 cc. Tetapi di rumah sakit kami untuk menekan kos sudah kita lakukan riset juga, maka 2-3 cc ternyata sudah cukup untuk cuci tangan. Kita aplikasikan. Kalau 2 cc itu kurang lebih 2 kecurutan, Mas Oza ya. Baik yang di dinding ataupun di ini sama 1, 2 seperti ini. Sudah cukup ya. Sudah cukup, insya Allah sudah cukup. Kemudian di telapak tangan kiri, perhatikan tangan kanan berada di atasnya dengan posisi menelungkup
sedikit menyilang. Baik. Ya. Kemudian gerakan ke arah kiri kurang lebih 4 kali. Contoh, 1, 2, 3, 4. Perhatikan, pastikan semua permukaan tangan harus saling bersentuhan. Ya, sedikit digosok. Ini te, kemudian pungnya adalah punggung tangan. Caranya adalah seperti ini. Tangan kiri di bawah dulu, tangan kanan di atas. Jari-jari saling masuk di sini. Kemudian gerakannya ke atas ke bawah dihitung 1. Contoh, 1, 2, ke atas 3, ke bawah ya, Bu Naning 4 ya. Jadi ke atas ke bawah baru dihitung 1. Oh gitu, oke. Ke atas ke bawah dihitung 2, 3, 4. Diganti tangan satunya sama 1, 2, 3, 4. Jadi pastikan punggung ini mepet. Seperti itu gerakan kedua tadi pung ya, Mas Azza, punggung. Ketiga adalah sela. Sela ini adalah sela-sela jari. Jadi kita harus masuk seperti ini dan bonusnya ini mepet agar sekali lagi teraplikasi oleh hand wrap. Gerakannya ke atas ke bawah tetap dihitung 1. Contoh 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Sela ya. Keempat tadi adalah kunci. Sasaran utamanya adalah kunci ibu buku-buku jari seperti ini ya. Nah, gerakannya adalah seperti kalau orang Jawa ngapurancang ya. Jadi ini lurus seperti ini. Kemudian naik, turun dihitung 1. Contoh 1, 2, 3, 4. Ketika gerakan ini benar, maka ini otomatis bergeser. Seperti itu ya. Itu gerakan keempat. Kemudian kelima adalah putar. Putar yang pertama. Putar yang pertama kalau di rumah sakit biasa kita pakai istilah 3G atau 3G. Apa 3G itu? G pertama adalah gosok di sini. Gosok di sini, kemudian genggam ibu jari, kemudian digas. Gosok, genggam, gas. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tangan satunya 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang kelima. Kemudian putar yang kedua atau langkah terakhir keenam adalah sasarannya adalah ujung kuku dan ujung jari. Ya, tangan kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi posisinya hampir 45 derajat. Tidak tegak lurus. Kalau dia tegak lurus ya, agak sedikit condong seperti ini. Pastikan ujung kuku, ujung jari semuanya terpapar hand wrap yang ada di tangan. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jika ada pertanyaan, kalau kelamaan bukannya kering hand wrapnya, hand sanitizer-nya. Makanya WHO menstandarkan sesuai dengan daya kerja alkohol, karena hand sanitizer adalah basisnya alkohol atau bahan dasarnya alkohol. Maka bekerja efektif dalam waktu 20 sampai 30 detik, Mas Oza. Karena itu cuci tangan 6 langkah tadi, usaha 60 sampai 30 detik hitungannya. Gitu ya, seperti itu. Terima kasih Bu Setianingsih, informasi bagaimana cara yang benar menggunakan masker dan juga cuci tangan.